Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada kabar terbaru dari para pembenci Pak Jokowi. Utamanya mungkin Said Didu, teman-teman ya. Karena ada netizen yang membongkar kebobrokan Said Didu ketika menjadi pejabat negara. Ya, kalau kalian ingat, Said Didu kan memang ini sangat aktif, sangat getol untuk menyerang dan menjatuhkan Pak Jokowi beserta keluarganya. Ya, dia selalu berbicara, berorasi seperti orang sok suci, teman-teman. Ternyata ketika menjabat, dia juga melanggar LHKPN. Waduh, ini netizen sangat jeli ya membongkar aib-aib seseorang. Dan selain itu ada juga teman-teman video terkait dengan bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi yang ternyata selama beliau menjadi presiden hanya dialah satu-satunya yang bisa melakukan hal ini. Hal apakah itu? Nah, nanti kita akan lihat di videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Said Didu dikenal sebagai salah satu pengkritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, seringkali menyuarakan pendapatnya di ruang publik, terutama melalui media sosial miliknya. Namun, di balik kritik tersebut, ada ironi besar terkait rekam jejaknya sebagai pejabat publik. Saat menjabat sebagai komisaris PT Bukit Asam dan staf khusus Menteri ESDM, Said Didu tidak pernah melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN secara berkala. Padahal, melaporkan LHKPN adalah kewajiban yang diatur oleh Inpres nomor 5 tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan tahun 2005. Hal ini bertujuan menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketidakpatuhan Said Didu selama menjabat menimbulkan kecurigaan publik terkait kemungkinan penyembunyian harta atau konflik kepentingan. Melihat dari rekam jejaknya, apa yang dinarasikan oleh Said Didu terhadap pemerintah sungguh menjijikan, seolah menjadi orang paling bersih, kenyataannya tidak lebih buruk dari apa yang dirinya tuduhkan. Pantas saja, Said Didu dipecat dari beberapa posisi di perusahaan milik negara. Selain tidak patuh, aturan Said Didu juga dianggap tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Alih-alih sekarang berjuang demi rakyat memprovokasi terkait proyek strategis nasional PIK 2, dalam kenyataannya Said Didu adalah bagian dari kelompok sakit hati karena tidak lagi memiliki jabatan. Dengan begitu kuat kemungkinan, narasi provokasi dan ujaran kebencian yang dibangun Said Didu adalah upaya dirinya untuk mengganggu program pemerintah. Ini sungguh berbahaya. Said Didu rela tumbalkan rakyat dan negara demi ambisi pribadi dan dendam akut yang tak kunjung sembuh. Rela? Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Selesai. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. Aduh. Ini kan saya dulu Komisi 1 DPR RI kan. Bukan yang 6 Bang. Oh, bukan yang 6. Ini waktu PDIP. Oh. Kita ingat kasus Sigitan apa? Sipadan Ligitan. Ambalat enggak ada yang beda. Ya kan? Salah satu yang menyebabkan kita kalah di arbitrase internasional melawan Malaysia waktu itu karena Malaysia sudah membangun satu bangunan yang serius di pulau itu, bahwa itu dia punya. Sementara kita hanya mengandalkan satu orang kopral polisi dengan modal mercusuar. Ini soal Nah sekarang kan Jokowi melihat ini kan, masa itu aja nggak bisa oleh presiden-presiden yang banyak, yang begitu banyak presiden kita. Jokowi itu bangun sekarang Di perbatasan itu dia bikin bangunan yang serius supaya orang tidak bisa mengklaim bahwa ini wilayah dia. Betul. Baik di NTT perbatasan dengan Timur Leste, ya kan, termasuk di perbatasan dengan Malaysia. Merauke Coba. juga keren tuh. Kalau kita bilang Soeharto nggak mikir, Habibie nggak mikir, Gus Dur nggak mikir, Megawati tidak mikir, termasuk SBY 10 tahun nggak mikir itu. Jokowi yang mikir itu. Itu legacy loh, jangan main-main. Itu menjaga wilayah. Itu real. Betul. Nanti kalau kita bilang gini, oh ini penjilat Jokowi. Ini kan otaknya bodoh banget. Bodoh banget. Gak bisa membedakan fakta dengan orang ngomong atas dasar fakta Realita. dengan menjilat. Iya kan?
gitu loh. Iya, karena katanya datanya dimanipulasi Bang tadi. Nggak tahu datang aja ke sana. Nah, inilah kita menghadapi orang-orang salon. Iya, salon. Salon. Apa salon tuh? Ya salon itu ngomong di TV, ngomong di podcast begini, Iya. tapi nggak pernah turun lapangan. Ya, Nah, Pak Jokowi lah yang memikirkan keseriusan untuk menjaga perbatasan dengan membangun beberapa bangunan-bangunan yang serius teman-teman di perbatasan. Ya, kalau kalian lihat ya, perbatasan-perbatasan kita itu ya bangunannya keren-keren loh. Apalagi yang berbatasan dengan Timor Leste kalau nggak salah ya. Wah, itu keren banget bangunannya teman-teman. Saya pernah lihat di videonya Bobon Santoso kalau nggak salah yang kuali merah putihnya. Tapi ya para pembenci selama ini selalu menuduh Pak Jokowi, selalu memfitnah Pak Jokowi kalau dia menjual Indonesia ke China. Ini kan otaknya nggak jelas teman-teman. sejauh menyangkut hasto, saya kira kita sama-sama bisa sepakat bahwa yang bersangkutan punya kepentingannya sendiri. Yang bersangkutan dalam keadaan panik manakala PDIP baru itu terwujud. PDIP Dan oleh karena itulah mati-matian dipertahankan eksistensi PDIP lama. orang-orang lama. Karena habitatnya ada di situ. Iya. Kalau PDIP baru terwujud, ya dia kehilangan habitat. Ibu Mega melihatnya dengan cara PDIP lama, Pak Jokowi melihatnya dengan cara PDIP baru, dalam kaitan pentingnya koalisi besar yang adalah persatuan. Ini kan Soekarnois ya, persatuan itu kan Soekarnois. Soekarno itu kan persatuan elit sebetulnya kan. Itu kan koalisi besar, nasionalis, agama, komunis. Cuma komunisnya kemudian di pertengahan 60 kan kita tahu hilang sudah dari bumi Indonesia. Tinggal nasionalis dan agama. Tapi sebetulnya di balik Soekarno ini adalah koalisi besar yang notabene persatuan para elit. Baru Indonesia bisa membangun. Jadi Jokowi itu sebetulnya Soekarnois dalam arti modern. Jokowi Soekarnois modern. Waduh, keren banget ini teman-teman. Tapi memang ya, sepertinya Hasto itu kehidupannya hanya jadi sekjen PDIP teman-teman. Dia tidak pernah menjadi anggota dewan ya. Iya nggak sih? Kalian pernah lihat nggak Hasto bertarung sebagai calon legislatif ataupun kepala daerah? Nggak pernah kan? Ya sebenarnya nih Hasto ini bukan petarung teman-teman. Hanya penyambung lidah kritik-kritik dan kebencian dari Ibu Megawati. Iya nggak sih? Kadang saya heran loh sama kelompok-kelompok pembenci Jokowi ya, seperti Said Didu ya, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah bonekanya oligarki gitu ya. Dan sekarang dia masih mengatur-mengatur cawe-cawe kancah politik Indonesia. Sekarang gini, saya kasih pertanyaan, yang namanya oligarki itu tidak bisa lepas. Apakah bisa lepas selama ini Pak Said Didu atau pembenci Pak Jokowi? Oligarki itu selalu ada dimanapun, di negara manapun, apalagi Indonesia. Dan partai politik sekarang kan bergantungan kuat terhadap oligarki. Kalau tidak, siapa yang danain mereka selama ini? PDIP apa semua bisa berkuasa 10 tahun? Apa bukan karena di backup sama oligarki? Jadi kenapa kok tiba-tiba sekarang itu narasinya ditujukan ke Pak Jokowi? Pak Jokowi kan sekarang udah masyarakat biasa, bukan presiden, bukan ini lagi ya kan? Kenapa harus takut gitu? Toh terbukti yang apa yang di-endorse sama Pak Jokowi nggak semuanya menang. Ya kan, cuma memang Pak Jokowi masih memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat yang mencintainya. Itu yang membuat dia bisa bergerak. Biarkan aja Pak Jokowi punya hak politik, walaupun sekarang dia udah masyarakat biasa. Kenapa Pak Said Didu nggak ngomongin masalah Prabowo? Takut kalau sama Pak Prabowo. Pak Prabowo misalnya adalah boneka oligarki misalnya, contoh. Ya kan sama aja. Pak Hasim adanya Pak Prabowo juga kuat, pengusaha besar dan didukung ARA, di belakang ada 9 naga. Tapi kenapa ngomong Pak Jokowi ya? Karena Pak Jokowi saat ini paling enak dihantamnya kan, benar nggak? Anda kan mau memecah masyarakat terhadap Jokowi. Anda kan mau memecah Prabowo dengan Jokowi. Karena kalau dia berdua terus bergabung, Anda lemah. Ancaman kekuatan itu nggak bisa diganggu. Benar nggak? Betul bang. Jadi ya sama-sama lah, nggak usah bikin narasi yang menyesatkan Pak Said Didu. Nah, teman-teman, ini fakta menarik juga tadi ini sampaikan abang ini ya. Ya, oligarki memang nggak bisa lepas gitu.
di Amerika saja saya pernah mendengar seseorang itu berkata bahwa ya Rockefeller itu ya masih bermain di Pilpres Amerika. Ya sampai detik ini bahkan. Ya elit-elit Amerika itu, oligarki itu masih bermain di setiap kontestasi-kontestasi dunia. Ya entah Said Didu bagaimana pikirannya ya, sok bersih, sok suci dan segala macam. Ya padahal punya jejak rekam yang ya kalian tahu sendirilah teman-teman. Dan kenapa tadi Said Didu tidak menyerang Pak Prabowo ya karena mungkin tujuan dia untuk mendekat ke Prabowo ya kan, menyerang Pak Jokowi dengan tujuan untuk mendekat kepada Prabowo dan nantinya diberi jabatan dan segala macam. Aduh, kan biasanya begitu teman-teman. Tempo waras, tempo nggak waras. Majalah Tempo hanyalah majalah gosip karena hanya bikin hoak dan selalu bertentangan dengan pemerintah. Majalah Tempo tidak akan membawa manfaat bagi bangsa ini. Hanya menarasikan kebencian dan mengumpulkan para pembenci untuk diwawancarai dan membuat berita. Kasus Agwan itu adalah ekspresi betapa Tempo itu selalu memelintir masalah jadi tambah ruwet. Ya. Tidak berani langsung berhadapan dengan Prabowo. Ya dia sasar saja nih keluarga Jokowi. Ya, yang notabene kita tahu bahwa proyek IKN itu adalah proyek nasional, strategis nasional. Dan kaitannya dengan Agwan di PIK 2, ya jujur saja Agwan sudah kena jebakan Batman-nya Tempo. Dan itu fakta. Saya juga bingung juga dengan cara jurnalis semacam Tempo ini. Apakah dengan cara demikian itu bisa membawa sesuatu yang baik bagi generasi kita? Tidak. Marketnya Tempo itu adalah para pembenci. Dan Tempo tahu bahwa hal-hal yang negatif, yang jelek itu pasti ada marketnya. Ya. Sama dengan hal-hal yang baik juga ada marketnya. Bahkan bukankah lebih asik jualan kebencian? Ya, untuk dikemas dan dijual bagi masyarakat. Jadi buat masyarakat netizen, ya kita harus hati-hati. Kalau saya sih sudah tahu belasan tahun yang lalu bahwa Tempo ini tidak layak dibaca. Ya, kita lihat. Dan zaman dulu sering dibredel. Dan saya curiga kalau Tempo ini afiliasinya ke Barat. Yakin itu. Mungkin Anda bisa samakan Tempo dengan Times yang ada di Amerika itu. Mungkin, siapa yang tahu. Karena kiprahnya Tempo tidak baik. Jadi kasus Agwan ini agar menjadi pelajaran. Jangan pernah mau diwawancarai oleh majalah Tempo. Ya, dengan bocor anusnya itu yang terkenal. Bocor. Ya itulah, saya mengalami ketika koran Metro Tempo ya mengungkapkan satu kasus dan merugikan selama bertahun-tahun dan tidak ada klarifikasi, ya tidak ada. Jawab. Buat Tempo nggak ada di dalam kamusnya itu hal-hal yang bisa diperbaiki karena tugasnya adalah merusak begitu. Jadi Agwan sudah kena perangkapnya. Ya, dan jangan pernah lagi siapapun, kalau kalian pengusaha, toko dan sebagainya, jauhi majalah Tempo. Anda akan selamat. Waduh teman-teman, itulah tadi ya beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini dan menarik
Bagaimana tadi netizen membongkar jejak rekam dari Said Didu yang ternyata ya tidak bersih-bersih amat juga teman-teman ya. Selama ini dia teriak-teriak ya dalam tanda kutip menghajar Pak Jokowi beserta keluarga, ternyata ya tidak sebersih itu dia gitu ya kan. Dan kenapa dia tidak berani juga menyerang Pak Prabowo ya? Karena tujuan dia untuk bergabung ke Prabowo teman-teman. Nah, untuk mencari jabatan lagi ya kan, mungkin cuan-cuannya sudah kurang ya. Sepertinya mereka butuh asupan. Para pembenci ini butuh asupan, teman-teman. Karena gerak-geriknya kelihatan gitu. Mereka menyerang Pak Jokowi sambil memuji-muji Pak Prabowo. Mereka menyerempet untuk memisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk bisa bergabung dengan Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo sudah tahu trik and gerakan gerak-gerik mereka, teman-teman. Dan bagaimana tadi kiprah dari Pak Jokowi yang ternyata memikirkan hal yang sangat penting untuk melindungi batas-batas negara kita, teman-teman, agar tidak diambil dan direbut oleh negara lain. Padahal selama ini beliau difitnah menjual ke Cina ya kan. Aduh, kasihan banget. Ya semoga para pembenci segera, tapi nggak bisa segera sadar juga sih. Mereka susah sadar teman-teman, karena ya kerjaannya sebenarnya sepertinya di situ ya kan. Tapi ya udahlah. Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.